Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan bangga bahwa Engkau kami sebut Bapa. Karena itu berarti kami adalah anak-anak-Mu yang mempunyai relasi personal, akrab dan mesra dengan Engkau sebagai Bapa. Dan Engkau mengirim kepada kami Putra-Mu Yesus dengan maksud supaya kami menjadi seperti Putra-Mu Yesus. Bantu kami ya Bapa supaya relasi kami semakin kuat dan diperdalam. Karena julukan gelar tersebut. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini bicara tentang sesuatu yang menjadi bahan permenungan kita kaitannya dengan kata atau ungkapan siapakah saudara, siapakah ibu. Ketika Bunda Maria dan saudara-saudaranya ingin menemui Yesus yang begitu sibuk dengan pengajaran dan begitu banyak orang yang mengelilingi dia. Ya. Lalu Yesus menambahkan sesuatu yang menurut kita penting. Ibuku, saudaraku adalah mereka yang melakukan, yang mendengarkan dan melakukan sabda Bapa, sabda Allah. Saudara, ada dua aspek penting yang mungkin menjadi bahan renungan kita. Pertama, tidak berarti bahwa Yesus mau meniadakan relasi manusiawi biologis di dalam keluarga. Tentu dia menghargai itu. Tentu dia menghormati itu karena Allah menjadi manusia, menjadi Yesus, ya, penyelamat, penebus dengan cara yang manusiawi, yang natural, alami ya. Ya, Yesus Allah menjadi manusia di mana menggunakan atau memanggil Maria sebagai ibu Yesus, ibu Tuhan. Inkarnasi, Allah menjadi manusia. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, gelar julukan tersebut adalah suatu penghormatan akan kenyataan bahwa Tuhan memakai kemanusiaan kita sebagai sarana untuk mengangkat lebih tinggi kepada suatu relasi yang lebih personal, ya, lebih spiritual, lebih rohani. Tidak berarti ini ada dikotomis antara yang lahiria, yang manusiawi dengan yang ilahi. Tidak demikian, jadi tidak setengah-setengah manusiawi dan ilahi, tapi di dalam yang manusiawi itu ada yang ilahi dan kita harus menemukan yang ilahi itu. Ya. Dan ini penting bagi kita ketika orang Yahudi melihat Yesus sebagai orang Nazaret, anak dari Maria, anak dari Yusuf, mereka gagal hanya sampai di batas itu. Ya. Maka kita pun dalam kemanusiaan kita berjuang, berusaha menemukan yang ilahi di dalam diriku yang manusiawi ini. Ya. Jadi ini kegagalan orang Yahudi adalah kegagalan untuk masuk ke kedalaman. Ya, tidak di permukaan tapi masuk ke kedalaman bahwa yang manusiawi Yesus dari Nazaret itu yang kita kenal kemudian menjadi anak Allah. Dan Yesus pelan-pelan mewartakan itu, mewahyukan itu kepada orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi akhirnya tidak mampu menerima karena gambaran mereka adalah Allah itu yang besar, yang agung, yang mulia, yang luar biasa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita menemukan Allah? Tidak perlu jauh-jauh, tetapi masuklah dalam diri kita masing-masing. Dalam kemanusiaan kita, dalam keberadaan kita sendiri sekarang ini seperti apa? Konkretnya seperti apa? Yang konkret saja, yang nyata di dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita. Di situ kita menemukan Allah. Jadi Allah bekerja di dalam kemanusiaan kita, di dalam kerapuhan kita, dalam keterbatasan kita, dalam keseharian kita, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi ini yang kemudian harus dimengerti. Pertama dimengerti bahwa the omnipresence of God, Tuhan hadir di segala tempat, di segala waktu. Maka kita belajar untuk menghayati kehadiran Allah di mana-mana. Bukan hanya pada waktu kita ibadat,
pada waktu kita berdoa, pada waktu kita ke gereja, tapi menyadari kehadiran Allah di dalam keseharian kita. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus sangat luar biasa dalam hari ini. Dia menghayati kekudusan, kesucian justru di dalam keseharian. Ketika dia mencuci pakaian, dia memasak dan segala macam, dia menemukan Allah yang berdenting, ya, mengingatkan dia akan kehadiran. Nah, disitulah sumbangan spiritualitas karma adalah menghayati fakare Deo, menghayati kehadiran Allah, menghayati Allah hadir di dalam keseharian kita. Sekali lagi, tidak ada dikotomis antara yang rohani, yang jasmani, yang biologi, tetapi merupakan suatu yang di dalam kemanusiaan kita menemukan Allah, dan itu harus perjuangan yang tidak mudah. Yang kedua, dalam tradisi Karmel, Maria itu disebut saudari. Kami adalah saudara. Dan bahkan dalam tradisi lama, saudara-saudara Yesus itu menjadi keluarga Karmel. Ya. Yudas Tadeus itu adalah saudara Yesus, menjadi saudara kita. Yohanes Pembaptis, Santa Ana, Yoakim. Ya, jadi orang-orang yang menjadi kerabat Yesus itu menjadi kerabat Karmel. Dalam tradisi lama itu kami memiliki kekuatan itu gitu loh. Bonding itu, Santo Yosef. Ya. Nah, dengan maksud supaya bahwa mereka adalah keluarga Karmel, keluarga Yesus, di mana karena kami adalah ordo yang berdiri di Tanah Suci, di Holy Land. Jadi mereka bagian dari itu, ya. Nah, tentu saja dengan maksud supaya bukan hanya relasi biologis, relasi fisik, relasi asal usul. Misalnya bisa aja sekarang ini kamu berasal dari mana? Oh, dari Jogja. Jogja mana? Misalnya Gunung Kidul. Gunung Kidul di mana? Seperti orang mendekat-dekatkan kepada tempat di mana yang kita banggakan, kita inginkan. Asalmu dari mana? Nah, itulah Karmel berasal dari Tanah Suci, dari Gunung Karmel, di mana Bunda Maria Yesus berasal di Tanah Suci itu. Nah, dengan harapan bahwa relasi fisik biologis ini membawa orang kepada relasi yang lebih dalam, lebih spiritual. Maka Bunda Maria kami sebut sebagai saudari dari para Karmelit. Dan kami masih yakin bahwa ketika kami berdoa, beribadat, kami yakin Bunda Maria hadir berdoa bersama kami. Dan itulah keyakinan dari kami para Karmelit. Dimanapun kami berada dalam berdoa, kami mencoba tadi saya katakan yang pertama tadi belajar menghayati kehadiran Tuhan dimanapun berada dalam keseharian yang sederhana, tapi juga menjadi keluarga di mana Bunda Maria ikut serta di dalam doa bersama kami di dalam kehidupan kami sehari-hari karena dia menjadi saudari kami. Dan tentu saja bukan hanya itu, yang penting juga adalah menjadi seperti Maria. Ya. Maria bukan hanya devosi di mana kita minta perlindungan, minta pertolongan, tetapi lebih daripada itu menjadi saudari berarti dia saudari dan saya saudara. Jadi bersama-sama menjadi murid Yesus, mengenal murid Yesus. Jadi menjadi seperti Maria dalam penghayatan kita dalam mengikuti Yesus. Jadi jiwa Maria menjadi jiwa Karmelit, maka Ordo Karmel disebut Ordo para Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Sekali lagi, Ordo para Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kami adalah saudara dari Bunda Maria. Dan kita berjuang bersama-sama menyerupai Bunda Maria dalam mengikuti Yesus. Obsequio Jesu Christi, ya, lewat Bunda Maria. Mengikuti Yesus Kristus seperti Bunda Maria dan Nabi Elia kemudian ditambahkan. Ya. Elia berarti perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama yang sungguh-sungguh zeal for God. Jadi yang zelo selatus sum pro domino Deo exercitum, berjuang, berusaha untuk menyerupai, bergulat sungguh-sungguh, ya, untuk mengikuti Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, yang ketiga, yang terakhir unsur penting di situ Yesus menambahkan sekali lagi bukan hanya biologis, bukan hanya fisik, bukan hanya tanah, tetapi lebih daripada itu kita masuk kepada relasi personal, spiritual, mendalam. Maka Gunung Karmel puncaknya itu adalah Yesus.
Jadi dengan kata lain, mendaki Gunung Karmel, mendaki ke puncak Yesus. Ya. Disitulah Yesus yang mengundang kami untuk naik. Ya. Bersama dia datang kepada kita, mendorong dia untuk sampai ke puncak Gunung Karmel, ke puncak Yesus Kristus. Ya. Nah, itulah menjadi cita-cita kami bersatu dengan Tuhan, mencapai puncak dengan, kalau naik gunung harus melepaskan segala sesuatu, kekosongan, nada-nada. Ya, tidak melepaskan barang-barang bagijis apa saja hambatan-hambatan kita. Karena kalau naiki gunung kita nggak mungkin membawa barang yang banyak, nggak mungkin. Tapi membawa barang kekosongan, emptiness, ya, yang bukan Allah, melepaskan yang bukan Allah. Jadi mencintai berarti melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah dalam diriku. Berjuang untuk mencintai Tuhan dan sesama. Melepaskan egoku, melepaskan kemauan-kemauan yang bertentangan dengan Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur bahwa kata yang dipakai adalah saudara-saudari, bapak, ibu, ya, adalah ungkapan yang sangat bagus di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita menjadi keluarga Tuhan, keluarga Allah, keluarga Bapa, yang menjadi ada suatu relasi yang personal dan hangat, akrab di dalam menghayati panggilan itu. Dan dengan demikian kita tahu bahwa karena ini keluarga, maka tidak boleh ada sesuatu yang paksaan, tidak boleh ada sesuatu yang keterpaksaan, tetapi sesuatu yang kerelaan, keikhlasan, ya, ketulusan dalam pengabdian kita, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia. Karena semua mau menghayati di jalan Tuhan, mendengarkan Tuhan, mencari wajah Tuhan bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati kita semua di dalam keluarga Allah, dalam keluarga Karmel, dalam keluarga gereja, sehingga kita hidup dalam keakraban, kemesraan, dalam cinta persaudaraan yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menjadikan kita anak-anak Allah yang penuh kasih. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa Allah lewat tangan hamba-Mu ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.